Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang terapi gen untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia medis. Kelompok 12 sendiri terdiri dari yang pertama Ahmad Faturrahman, yang kedua Ersa Kusuma Rahmawarni, dan yang ketiga Estetika, yang keempat ada Salsabila Syifa Milia. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu ada konsep dasar terapi gen, dan yang kedua ada virus yang berperan. Ada adenovirus, retrovirus, adeno-associated virus atau AAV. Yang pertama, konsep dasar terapi gen. Terapi gen merupakan teknik untuk memperbaiki gen yang rusak dengan tujuan untuk pengobatan. Terapi gen digunakan untuk mengobati penyakit genetik yang tidak memberikan respon terhadap pengobatan umumnya. Terapi gen memerlukan dua faktor. Yang pertama ada gen dan yang kedua ada vektor. Gen merupakan unit dasar fisik dan fungsional yang diwariskan dan berada dalam kromosom inti sel. Gen terdiri atas rantai pasangan basa yang mengkode instruksi perakitan berbagai protein. Ketika terjadi perubahan gen, protein yang dikode akan berubah dan tidak dapat berfungsi secara normal sehingga terjadi penyakit genetik. Sedangkan vektor merupakan pengantar yang dapat membawa masuk gen secara efisien ke sel target. Keberhasilan terapi gen sangat bergantung pada pemilihan vektor yang tepat. Vektor yang digunakan dapat berupa vektor virus atau vektor non-virus. Selanjutnya tentang virus. Virus merupakan pengantar alamiah untuk terapi gen. Virus dapat menunjukkan kemampuan mengantarkan materi genetik ke dalam sel-sel manusia, sehingga kinerja virus ini dimanfaatkan untuk memanipulasi gen virus dengan materi gen yang akan digunakan. Vektor virus dengan materi genetik yang dimodifikasi diharapkan dapat secara efisien menginfeksi sel target tanpa menyebabkan penyakit dan menyebar ke sel-sel lainnya. Ada 16 vektor non-virus yang umum digunakan. Beberapa di antaranya yang pertama ada pengantaran materi DNA secara langsung, memerlukan banyak DNA dan hanya dapat digunakan untuk jaringan tertentu. Kedua, ada reseptor sel molekul yang mengandung DNA akan masuk ke dalam sel target setelah berikatan dengan reseptor. Kemudian sel akan mengambil molekul dan materi DNA masuk ke dalam inti sel. Dan liposom yang membawa DNA dapat masuk ke dalam membran sel. Yang kedua ada jenis virus dalam terapi gen. Yang pertama adenovirus. Karakteristiknya merupakan virus icosahedral yang berukuran antara 90 sampai 100 nanometer. Memiliki 252 kapsomer dengan 240 hekson dan 12 penton. Memiliki protein fibrosa yang memanjang keluar dari penton. Genom adenovirus terdiri dari DNA yang linier, double stranded, dan tidak bersegmen dengan ukuran antara 26 sampai 45 kbp dan terdiri atas 22 sampai 40 gen yang berbeda. Adenovirus merupakan virus DNA yang memiliki kemampuan yang baik untuk mentransfer gen target ke sel. Efisiensi transduksi yang tinggi untuk tipe sel yang berbeda. Memiliki waktu ekspresi gen yang cepat untuk mendukung efek substitusi gen pada terapi, dapat memfasilitasi ekspresi gen secara efektif baik pada sel yang berproliferasi maupun yang tidak. Memiliki efisiensi yang cukup tinggi untuk menginfeksi sel target, dan memiliki imunogenisitas yang cukup tinggi sehingga cenderung mudah dikenali oleh sistem imun penderita dan mengakibatkan berkurangnya kemampuan dalam menyisipkan gen ke tubuh pasien. Yang kedua, retrovirus. Karakteristiknya berstruktur sferis dengan diameter antara 80 sampai 100 nanometer. Virion retrovirus memiliki enzim transkriptase balik atau reverse transkriptase integrase serta juga memiliki dua subunit RNA yang identik dan berikatan membentuk ikatan dimer pada kapsidnya. RNA retrovirus akan ditranskripsi balik saat virus ini menginfeksi sel inang. Retrovirus dapat menginfeksi sel yang sedang membelah karena virus ini memiliki kemampuan untuk menembus pori nukleus saat siklus. Retrovirus banyak digunakan untuk terapi gen secara in situ. Materi genetik retrovirus cenderung kurang stabil karena berupa RNA. Untuk dapat disisipi gen target yang akan ditransfer ke sel target, RNA retrovirus harus ditranskripsi balik terlebih dahulu membentuk cDNA sebelum disisipi gen target.
DNA retrovirus dapat diintegrasikan dengan DNA inang atau penderita secara efisien untuk kemudian disebut sebagai provirus. Provirus memiliki kemampuan untuk ditranskripsi dan ditranslasi seperti gen lainnya. Hasil ekspresi provirus telah mengandung gen target yang akan digunakan untuk terapi serta gen dari retrovirus itu sendiri. Yang ketiga, adeno-associated virus atau AAV. Karakteristiknya merupakan virus yang tidak memiliki selubung atau envelope. Virus ini berukuran cukup kecil, sekitar 25 nanometer, serta memiliki genom berupa DNA untai tunggal yang linear. Infeksi AAV hanya akan terefektif jika terdapat virus pembantu atau helper virus, baik adenovirus maupun herpes virus. AAV memiliki ukuran genom sekitar 4,7 kpp serta memiliki gen red dan cap. Terapi gen dengan vektor AAV umumnya digunakan dalam terapi in situ karena gen terintegrasi yang terdapat pada AAV rekombinan dapat langsung diinfeksi pada sel inang. Pada sel inang target, gen rekombinan dari vektor akan dirilis untuk kemudian diekspresikan menjadi protein fungsional tertentu yang dapat mensubstitusi gen yang abnormal pada sel tersebut. Dengan adanya ekspresi gen fungsional yang telah disisipkan dengan vektor AAV, penyakit akibat ketidaknormalan gen dapat diobati. Demikian pemaparan tentang terapi gen dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.